Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan bacaan renungan pagi hari ini yang berjudul Kerendahan Hati yang ditulis oleh Ellen White, kita akan mengikuti bacaan Alkitab serta penjelasannya secara singkat. Untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, tolong bantu kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu dan kuatkan kami ketika Roh Kudus bekerja melalui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, ayat Alkitab kita hari ini masih di kitab Matius. Kemarin kita sudah belajar dari Matius 7 ayat 12 sampai 14. Dan hari ini kelanjutannya yaitu Matius 7 ayat 15 sampai 23. Di sana dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudaraku, apa ciri-ciri yang perlu kita ketahui dari pengajar-pengajar sesat? Ayat 16 dan 20 dari Matius pasalnya yang ke-7 dikatakan di sana, dari buahnya lah kita mengenal mereka. Artinya, seorang pengajar dapat dikenali melalui ajaran yang dia ajarkan. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ataukah tidak? Memang tidak mudah untuk mengenali ajaran yang salah kalau kita sendiri tidak mengenal ajaran yang benar dari firman Tuhan. Banyak ajaran sesat yang terlihat baik, menarik, dan relevan. Maka dari itu, selain kita bisa membedakan ajaran salah dari ajaran benar, kita perlu mengenal ciri-ciri pengajar sesat. Dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23, Yesus memperingatkan para murid bahwa tidak semua orang yang menyebut Tuhan otomatis anak Tuhan. Bahkan mereka yang melakukan banyak hal, termasuk hal yang spektakuler atas nama Tuhan, tidak dengan sendirinya anak Tuhan. Contohnya, pada saat berdoa mengusir setan dan sebagainya. Dan hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan, itulah anak Tuhan. Matius 7 ayat 21. Saudara-saudaraku, dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Berikut ini ada ciri-ciri pengajar palsu atau sesat. Yang pertama, pengajar sesat mengajar bukan untuk kepentingan Tuhan, apalagi umat Tuhan. Mereka mengajar untuk kepentingan mereka sendiri. Orientasi mereka adalah uang, nama, dan sebagainya. Yang kedua, pengajar sesat berani memutarbalikkan firman dan memanipulasi jemaat untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya, berapa banyak orang Kristen yang ditipu untuk menyerahkan harta mereka dengan iming-iming berkat rohani melimpah. Padahal, harta mereka memperkaya si pengajar sesat. Yang ketiga, pengajar sesat sendiri mungkin di penampilan luar terlihat saleh dan rohani, tetapi mereka sebenarnya hamba nafsu dunia. Apa kiat menghindari ditipu pengajar sesat? Kenali ajaran yang benar dengan belajar firman Tuhan baik-baik. Belajar cara dan gaya hidup Tuhan Yesus.
sebagai model pengajar yang benar, sehingga kita bisa membedakan sikap yang tulus hamba Tuhan dari sikap munafik atau dibuat-buat pengajar sesat. Selalu ada dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang komit untuk melakukan firman Tuhan, sehingga pengajar sesat tidak mudah menipu kita dengan ajaran-ajarannya yang salah namun memikat. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas pemberian-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami masih bisa menghirup udara yang segar juga. Hari yang baru masih menjadi bagian kami. Terlebih berkat-Mu melalui firman yang sudah kami dengarkan bersama. Kiranya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan pergumulan hidup masing-masing kami, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan terlebih kesehatan kami. Berikanlah kepada kami Bapa akal budi kebijaksanaan surga untuk dapat menghadapi pergumulan kami, serta ketabahan, kesabaran, sukacita dalam tugas dan tanggung jawab. Terlebih, tanggung jawab kami sebagai umat-umat-Mu untuk setia memberitakan Injil kebenaran ke seluruh dunia. Bapa di surga, berfirmanlah dan bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami, karena kami sudah siap mendengarkan bacaan renungan pagi saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini Senin 15 Maret 2021. Judulnya Kerendahan Hati. Ayat intinya terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, engkau akan selamat hanya kalau engkau dalam penyerahan dan penurutan yang sempurna, engkau menghubungkan diri dengan Kristus. Kuk itu enak karena Kristuslah yang memikul beban berat. Sementara engkau mengangkat beban salib, itu akan menjadi ringan. Dan salib itulah bagimu suatu perjanjian hidup yang kekal. Adalah hak istimewa setiap orang mengikut Kristus dengan sukacita, sambil berseru pada tiap-tiap langkah, kemurahan-Mu membuat aku besar. Tetapi kalau kita mau berjalan menuju surga, kita mesti mengambil firman Allah sebagai buku pelajaran kita. Dalam perkataan yang diilhamkan, kita mesti membaca pelajaran-pelajaran kita itu setiap hari. Penghinaan terhadap manusia Kristus Yesus tidak dapat dimengerti pikiran manusia, tetapi keilahiannya dan eksistensinya sebelum dunia ini dijadikan tidaklah pernah dapat diragukan oleh orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Rasul Paulus berbicara tentang pengantara kita, anak Allah yang tunggal, yang di dalam keadaan kemuliaan adalah dalam rupa Allah, panglima segenap tentara surga, dan ialah pula ketika dibungkusnya keilahiannya dengan kemanusiaan, mengambil atasnya rupa seorang hamba. Dalam persetujuan penjelmaannya menjadi manusia, Kristus menyatakan suatu kerendahan hati yang menjadi keheranan kepada makhluk-makhluk surga. Penjelmaan menjadi manusia tidak akan berarti penghinaan, kalau bukan oleh kenyataan keadaan Kristus yang begitu mulia sebelumnya. Kita mesti membukakan pengertian kita untuk menyadari bahwa Kristus mengesampingkan jubah kerajaannya, mahkota kerajaannya, kekuasaannya yang tinggi, lalu membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, agar ia dapat bertemu dengan manusia di mana ada dan membawa kepada keluarga manusia kuasa moral untuk menjadi putra dan putri Allah. Untuk menebus manusia, Kristus menjadi penurut sampai kepada maut, bahkan mati di atas kayu salib. Kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menjadi tabiat hidup Kristus akan dinyatakan di dalam hidup dan tabiat orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami datang bersyukur kepadamu untuk nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kami bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, yang mau menuruti perintah-perintah-Mu, dan yang mau menghubungkan hidupnya dengan Kristus. Tolong kami Bapa untuk mengerti apa yang Engkau maksudkan dengan kelemah lembutan, kerendahan hati yang sesungguhnya, sehingga kami boleh hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk itu Bapa, berkaryalah dan bentuklah kami sesuai kehendak-Mu saja. Di sepanjang hari ini dan bahkan di sepanjang sisa hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.